Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadirin jamaah, para santri, ikhwan dan akhwat yang kami cintai, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah kembali melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir yang kemarin belum selesai sampai ayat 51 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan malam hari ini ayat 52 dan seterusnya. Surah Al-An'am. Salawat dan salam semoga selalu mengalir tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dan kita ikuti segenap sunnah-sunnahnya dan kita berusaha untuk melanjutkan estafet perjuangan dan dakwahnya. Silahkan dibuka ayat 52 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Wala tatrud, dan janganlah engkau mengusir alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhan mereka, bil godati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu petang. Yuriduna, mereka menghendaki, wajhahu, keridhaannya. Ma 'alaika min hisabihi min syai', tidaklah menjadi kewajibanmu perhitungan mereka sedikit pun. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in, dan tidak pula menjadi kewajiban mereka perhitunganmu sedikit pun. Fatatrudahum, lalu engkau mengusir mereka. Jika engkau mengusir mereka, jika benar-benar engkau telah mengusir mereka, fatakuna minadh dhalimin, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Wa kadzalika, dan demikian pula, fatanna, kami telah menguji,
ba'dahum sebagian mereka bi ba'din dengan sebagian yang lain. Liyaqulu agar mereka berkata ahaula apakah mereka ini manallah alaihim orang-orang yang telah diberikan Allah anugerah mim bainina di antara kaum kami. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur. Wa idza ja'aka, dan jika telah datang kepadamu alladzina yu'minuna biayatina, orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami, fakul maka katakanlah salamun alaikum, salam atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Annahu bahwasannya man amila barang siapa melakukan minkum di antara kalian su'an keburukan, bijahalatin karena kebodohan, summa taba kemudian dia bertaubat, mim ba'dihi setelah itu, wa aslaha dan memperbaiki diri, fa annahu maka sesungguhnya dia Allah ghafurun maha mengampuni, rahimun lagi maha menyayangi, maha merahmati. Baik, ini ayat 52 ya, lanjutan bagian yang kemarin yang belum selesai. Jadi kita selesaikan. Saya bacakan satu riwayat yang ada di kitab ini, Tafsir Ibnu Katsir, tentang asbab nuzul ayat 52. Riwayat yang paling populer dan paling sahih ya, karena banyak riwayat seputar ayat ini, tapi ada yang riwayatnya gharib, yang dipertanyakan juga oleh sebagian ulama kesahihannya. Maka saya pilihkan di antara riwayat itu yang dianggap oleh para ulama paling sahih. Warwahu Ibnu Jarir min tariqi Ash'ath an Firdaus an Ibni Mas'ud. Beliau berkata, marral mala'u min Quraisy, para pembesar Quraisy pernah lewat berpapasan bi Rasulillah dengan Rasulullah, atau melewati majelisnya Rasulullah. Wa indahu, dan di sisi Rasul, di sekeliling Rasul itu ada Suhaibun. Suhaib ini nama seorang sahabat keturunan Romawi, biasanya dipanggil dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib yang berkebangsaan Romawi, orang Eropa ini. Wa Bilal, dan sahabat Bilal, Bilal bin Rabah Al-Habashi, keturunan Ethiopia, orang Afrika. Wa Ammar, dan Ammar ini putranya sahabat Yasir dan Sumayyah yang mati syahid di awal dakwah Islam. Wa Khabab, dan Khabab Ibnul Arth, ini yang pernah mengadu kepada Nabi tentang penindasan yang dia alami, tapi Nabi kemudian menegurnya. Wa ghairuhum, dan beberapa orang selain mereka. Min du'afa'il muslimin, dari kalangan du'afa, orang-orang yang lemah secara ekonomi, tidak punya status sosial, orang-orang miskin di antara kaum muslimin saat itu. Faqalu, lalu mereka berkata, orang-orang Quraisy, para pembesar itu berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, aradita bihaula'i min qaumika, apakah engkau lebih rela memilih mereka daripada kaummu? Ahaula'i alladhi manallahu alaihi min bainina, apakah mereka ini yang telah diberikan Allah anugerah atas mereka dari kaum kami? Maksudnya, apakah orang-orang seperti ini yang diberikan Allah anugerah berupa hidayah itu? Ini yang menjadi pengikutmu kah itu? Anahnu nasiru taba'an lihaula, apakah kami akan menjadi pengikut dirimu seperti mereka ini? Utruduhum fala'allaka in taradtahum an nattabi'aka, usirlah mereka, bisa jadi atau mudah-mudahan kalau kamu mengusir mereka, kami akan mengikutimu. Fanazalat hadhil ayatu, lalu turunlah ayat ini.
Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wa kadzalika fatana ba'dahum bi ba'din ila akhiril ayati, sampai akhir ayat ini. Nah, ini yang disebut dengan sabab nuzul ya. Jadi kadang ayat itu memang turun ada latar belakangnya. Ada sebabnya. Ada peristiwa yang melatarinya. Salah satu contohnya ayat ini, ayat 52 ini tadi dijelaskan ketika itu Nabi sedang duduk bersama para sahabat yang du'afa, yang miskin. Dan memang rata-rata sabiqunal awwalun, generasi awal itu orang-orang yang du'afa. Semacam Suhaib Ar-Rumi, semacam Bilal bin Rabah Al-Habashi, semacam Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ini kan keluarga budak ini. Kemudian sahabat Khabab ibnul Arth, ini juga orang miskin. Bilal budak, Suhaib Ar-Rumi itu pendatang batang kara, tidak punya keluarga, tidak jelas nasabnya. Datang ke Mekah itu sa'luk, dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa. Jauh dari Romawi dia datang untuk mencari hidayah. Khabab pun begitu. Ini sahabat yang dia juga budak, tidak punya harta, tidak punya duit. Wa ghairuhum, dan selain mereka, yakin di situ juga ada beberapa sahabat nanti yang miskin-miskin dari kalangan para sahabat itu. Yang nanti ketika Islam sudah berjaya sekalipun mereka tetap miskin. Nah, ketika Nabi sedang duduk bersama mereka itulah melintas rombongan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu kalau disebut Quraisy begitu saja itu rata-rata bangsawan. Apalagi dari kabilah tertentu, Bani Makhzum, itu bangsawan, itu orang-orang kaya semua. Kalau kekufuran itu bertemu dengan kesombongan, maka itu sudah dosa dan kejahatan yang kuadrat sifatnya. Udah kafir, sombong pula gitu. Maka ketika mereka melewati para sahabat yang du'afa ini, mereka setengah menghina atau membuli gitu ya. Dia katakan begini. Jadi kalimat yang kalau saya kupas lah gitu saya. Dalam beberapa riwayat itu, bagaimana mungkin kami mengikutimu sementara mereka bersama dirimu? Saya nggak mungkinlah selevel dengan mereka itu. Gitu. Tidak mungkinlah kami duduk bersama mereka tuh. Satu majelis dengan mereka tidak level. Kami para bangsawan, mereka rakyat jelata, tidak punya kedudukan, tidak punya harta itu. Dan itu penyakit arogansi begitu, kesombongan, takabur begitu. Itu ternyata juga tidak hanya diidap orang kafir itu. Ada sebagian orang Islam masih gitu. Maka dia membuat majelis, membuat pengajian itu khusus elit memang. Enggak terima yang elit. Khusus pengajian itu khusus eksklusif, hanya orang-orang kaya saja itu. Berjajar mobil di depan tuh minimal harganya 500 juta. Yang ngontel nggak ada. Ya, nggak ada. Memang orang kaya-kaya sih. Ada begitu juga tuh. Bahkan kalau ada yang mau ikut di majelis itu nggak bisa. Ya memang eksklusif. Ternyata itu sampai sekarang ada orang begitu. Ya. Dan mereka kemudian berikan tawaran, ya kalau kamu mengusir mereka, kami insya Allah dalam bahasa kita ya akan mengikuti kamu. Mungkin kami akan mengikuti kamu kalau kamu mau mengusir mereka. Nah, dalam beberapa riwayat termasuk riwayat yang kedua ini, itu ada semacam keinginan Rasul. Ada semacam keinginan Rasulullah itu untuk menuruti permintaan mereka itu. Hampir saja dilakukan, terus turun ayat ini. Sehingga kalau kita paham konteksnya ya, ayat ini seperti teguran untuk Rasulullah. Seperti teguran untuk Rasulullah. Andai Rasul menuruti mereka, maka Rasul akan jatuh dalam kesalahan. Dan fatakuna minadh-dhalimin itu, beliau bisa disebut minadh-dhalimin. Maka ketika hampir saja beliau melakukan itu, langsung ditegur oleh Allah. Itu yang kemarin saya jelaskan, itulah makna maksum yang dimaksud itu. Itulah makna maksum, bahwa beliau itu adalah maksum, orang yang dijaga dari kesalahan. Maka sebelum terjadi kesalahan itu ditegur oleh Allah.
Dan tentu bukan karena Rasul ingin menyepelekan, meremehkan mereka para sahabat yang du'afa itu, enggak. Tapi karena keinginan beliau untuk memasukkan mereka orang-orang Quraisy itu ke dalam Islam. Itu kan karena obsesi Rasul. Ya, keinginan Rasul yang luar biasa agar para pembesar itu masuk Islam tuh. Logika beliau saat itu kurang lebih, kalau mereka para pembesar itu masuk Islam, maka pengikutnya akan ikut masuk Islam. Nanti suku-sukunya akan ikut masuk Islam, anggota keluarganya akan masuk Islam, sehingga Islam makin banyak pengikutnya, makin kuat. Itu kan sebenarnya keinginan yang baik dari Rasulullah, ya kan? Tapi keinginan yang baik seperti itu tidak boleh menjadikan beliau lupa dengan satu kaidah. Apa itu? Mendiskriminasi manusia. Tidak boleh. Islam itu anti diskriminasi, anti kasta. Tidak pernah ada dalam Islam itu orang di kelas-kelas berdasarkan ekonomi dan strata sosial, itu tidak. Tidak ada. Bahkan kalau antum lihat umpamanya ya, pilihan kata yang digunakan oleh Quran itu bukan pilihan kata yang biasa. Kalau kita kan biasa menggunakan, kalau kita asli orang Klaten kita sebut pribumi. Kalau non Klaten kita sebut pendatang. Pribumi pendatang, ya kan? Itu pembagian dan penggunaan kata yang dihindari Quran. Quran tidak pernah menggunakan pribumi pendatang gitu, enggak. Karena ada unsur diskriminasi di situ. Bedanya apa antara pribumi yang asli sini dengan pendatang? Enggak ada, kita semua itu pendatang di sini. Kampung halaman kita mana? Surga. Kita di bumi ini pendatang, kita musafir di sini. Ya. Tidak ada yang benar-benar pribumi di muka bumi ini. Hatta Nabi Adam itu pendatang di sini. Terusir dari surga, turun ke bumi, kembali lagi ke surga. Maka jangan menggunakan istilah itu istilah yang dihindari oleh Quran. Quran menggunakan istilah apa? Ansor Muhajirin. Itu istilah yang membangkitkan semangat perjuangan. Orang yang meninggalkan Mekah demi menyelamatkan agamanya disebut muhajirin. Dia telah berkorban, meninggalkan hartanya, asetnya, keluarganya, rumahnya. Dia tinggalkan demi agamanya. Dia terusir pergi ke Madinah, tapi untuk menyelamatkan agamanya. Disebut muhajirin. Orang-orang yang hijrah. Sementara penduduk Madinah yang beriman, yang menampung mereka, membela mereka, menolong mereka, bahkan berkorban memberikan mereka aset, sebagiannya diberikan tanah, sebagian diberikan toko dan seterusnya, itu disebut ansor. Tidak ada istilah pendatang pribumi, tidak ada. Paham di sini? Maka tidak ada di dalam Islam itu orang di strata berdasarkan kasta sosial, itu tidak. Jangan ikut-ikutan pikiran orang kiri itu, yang selalu membenturkan antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Itu pikiran kiri, itu ajaran komunis, itu ajaran Marxis. Jangan ikut-ikutan membenturkan antara kelompok buruh dengan kelompok kapitalis. Itu kerjaan orang-orang komunis dari dulu begitu. Sehingga orang-orang miskin selalu dibangkitkan kecemburuan sosialnya, selalu diajari untuk dengki dan iri. Orang kaya diajari untuk menang-menangan. Maka seburu-burunya orang itu orang kaya yang arogan dan orang miskin yang dengki. Maka antum jangan ikut-ikutan. Kalau jadi orang kaya yang rendah hati, yang senang berbagi, yang mau duduk bersama semua orang, yang gak membedakan majelis, diundang siapapun dia akan datang. Kalau jadi orang miskin yang lapang dada, jangan dengki, jangan iri, jangan pula kemudian kita memandang harta orang dan kemudian kita tersulut oleh hasud. Begitu. Itu didikan Islam. Maka tidak akan kita temukan dulu di masa Nabi itu ada gap sosial, ada kerusuhan karena tema atau isu seperti ini, tidak ada. Tapi di negeri kita ini pernah terjadi 98, 97 itu. Indonesia itu pernah dihabisi oleh kerusuhan. Porak-poranda tatanan sosial kita, ada krisis
Bukan krisis moneter, itu krisis jiwa. Itu krisis jiwa. Krisis karakter anak bangsa itu. Kita kehilangan pegangan saat itu. Orang kaya dijarah hartanya seolah-olah itu halal gitu. Ya. Dan orang miskin melampiaskan kemarahannya dengan sedemikian rupa, ya meskipun nggak semuanya. Tapi yang dimanfaatkan ya isu itu. Isu gap sosial itu. Nah, yang begini ini dihindari. Makanya Islam sejak awal mengajarkan itu. Tidak boleh ada diskriminasi. Duduklah di majelismu itu siapa saja wahai Muhammad. Jangan kamu usir mereka itu. Ya Allah tuh kalau kita bayangkan ya. Allah kalau kita bayangkan dalam sifat-sifatnya itu mulia sekali itu. Tidak ingin ada hambanya sekalipun dia miskin, tidak punya apa-apa itu diusir kemudian merasa gelo itu tidak mau itu. Dan itu nanti tidak sekali dua kali loh Rasul ditegur itu, termasuk ketika beliau memalingkan muka cemberut ketika sahabatnya Abdullah bin Umi Maktum itu datang. Ditegur lagi sama Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu. Ditegur lagi. Untuk meneguhkan bahwa Islam itu betul-betul anti diskriminasi. Bahwa yang mulia di mata Allah itu bukan yang kaya, tapi yang bertakwa. Ya. Yang orang yang paling mulia di sisi Allah itu yang bertakwa, dan takwa itu urusan hamba dengan Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada satu kupasan hadis menarik itu kalau antum baca nanti di bab walimah. Rasul itu pernah mengingatkan, inna syarrat ta'am, sesungguhnya seburuk-buruk makanan itu adalah makanan yang dihidangkan untuk orang-orang yang tidak lapar. Sementara yang lapar gak diundang. Maksudnya apa itu? Walimahan itu kadang-kadang, walimahan itu yang diundang orang-orang yang gak butuh makan itu. Orang-orang yang tiap hari kenyang, gak pernah kelaparan. Maka ketika diundang, disuguhkan, disisakan, bahkan gak dimakan, dibuang begitu saja. Sementara yang miskin, yang kelaparan itu tidak diundang, itu seburuk-buruk makanan itu. Dawanya Rasul itu, inna syarrat ta'am, itu seburuk-buruk makanan. Bahkan sebagian orang kalau ngundang itu dikasih timing berdasarkan strata sosial. Jam 9 sampai jam 11 ini kelompok A, ini borju ini. Ini kalau datang Ferrari semua. Ya, ini amplopnya ini di atas 50 juta satu orangnya. Cek bahkan ya, cek kosong. Suruh nulis dewe maksudnya. Ya, suruh nulis sendiri. Nanti jam 11 sampai jam 1 ini kelompok-kelompok yang menengah. Menengah. Layak jelas gak jelas ini. Kaya enggak, miskin enggak. Nah, setelah itu sisanya nanti dari jam 1 sampai jam 3 ini yang ya tetangga-tetangga yang miskin-miskin yang ya naik ontel, tukang becak dan sebagainya. Terus koretan ya. Model begitu itu dihindari itulah. Jangan sampai orang begitu. Wis ngundang orang terus dibiarkan umum saja wis. Bahkan mestinya yang didahulukan itu yang lapar-lapar itu didahulukan, diundang. Yang jarang makan enak itu diundang. Pak Wiji contohnya itu. Itu kan meskipun duitnya banyak tidak pernah makan enak dia itu. Karena apa? Kolesterol, asam urat, ya kan? Takut darah tinggi, duitnya banyak tapi tidak bisa makan enak. Beda dengan Ustadz Faiz, nggak punya duit tapi makan enak terus. Seorang paling bersyukur Ustadz Faiz itu, nggak punya duit tapi makan enak terus. Ini kata kuncinya ya, jangan ada diskriminasi. Ada 4 orang yang bisa menjayakan agama itu, dia punya andil besar. Yang pertama ulama dengan ilmunya, 1. Ini andilnya besar. Ulama dengan ilmunya itu dia menjadi bintang yang menerangi masyarakat. Dia nujum. Ya, mereka itu bintang-bintang. Yang kelipannya itu bisa menjadikan orang terang sehingga meniti jalan itu selamat dia.
Yang kedua, agniya, dengan hartanya. Orang kaya dengan hartanya itu juga perannya besar. Kita dirikan masjid, dirikan pesantren, dirikan apapun yang berbau perjuangan itu dengan harta orang-orang kaya. Tanpa mereka, pusat-pusat Islam, pusat-pusat pendidikan itu tidak muncul. Maka peran mereka juga harus terus dibangkitkan itu, digalakkan terus, diajak terus. Maka saya dimanapun tidak pernah bosan, tidak pernah malu ngamen, ketemu siapa aja itu saya ajak. Ayo ke Al-Fatih, bantu di Al-Fatih. Ayo, saya jawil semua itu. Tidak ada rasa malu saya itu. Untuk perjuangan tidak boleh malu. Yang ketiga, umara dengan kekuasaannya. Maka juga jangan anti dengan para penguasa, para pejabat, orang-orang pemerintahan. Jangan, karena mereka juga punya kekuasaan. Yang dengan kekuasaan itu ada jaminan keamanan, kita diberikan legalitas dan seterusnya. Maka dijaga hubungan yang baik. Bahkan sebagian pekerjaan kita itu tidak mungkin dikerjakan orang yang tidak punya kekuasaan. Umpamanya, kita mau kirim anak-anak kita ini ke Mesir, tidak mungkin tidak lewat pemerintah. Bisa? Tidak bisa. Tanpa umara tidak bisa urusan begitu, karena itu lintas negara, hubungan bilateral itu. Maka tidak ada santri Al-Fatih, jamaah Al-Fatih itu anti pemerintah, tidak ada. Ya, tidak ada. Dia akan faham betul dengan itu. Yang ada ta'awun, kerjasama. Ya ada salah-salah, ya wajar namanya orang. Dikasih masukan baik-baik dengan cara yang diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ya nasihat ya dalam diam, tidak dibuka di publik, dipermalukan, tidak. Tapi jangan lupa ada orang keempat yang sering dipandang sebelah mata. Yang mereka juga punya andil besar, cuma memang seringkali diabaikan. Siapa mereka? Fuqara dengan doanya. Orang-orang fakir ketika mengangkat tangan ke langit itu, Allah tuh malu kalau tidak mengijabah. Maka saya berkali-kali menyampaikan di majelis saya ini, jenengan ini, memang ada orang yang doanya itu mustajab. Bukan karena keilmuannya, bukan karena posisi dia sebagai umara, bukan karena kekayaannya dia, bukan, tapi karena kefakiran dan kesabarannya. Ketika mengangkat tangan, ya Allah mudahkan urusan suatu hari bangun pesantren itu. Langsung Allah, iya tak kabulkan kamu. Dimudahkan langsung, dikabulkan itu. Maka saya tidak akan bosan meminta doa jenengan. Diberikan kemudahan, ya. Bangun pesantren, didik anak-anak ini. Pak, doakan ini anak-anak ini ya. Ilmunya barokah, bermanfaat. Nanti menjadi para pelanjut generasi dakwah. Jadi para dai, para khutbah, para ulama yang menjadi nujum tadi ya, bintang-bintang itu. Nah, jadi 4 orang ini sebenarnya mereka itu saling bersinergi, saling kolaborasi, cuma kita memang tidak sadar yang menggerakkan mereka ini Allah. Tidak pernah mereka ini terpisah. Mereka ini adalah seperti kendaraan itu. Ada yang jadi mesin, ada yang jadi roda, ada yang jadi bodi dan seterusnya. Cuma mereka tidak sadar kalau ada sopir yang menggerakkan. Gak mungkin kendaraan itu sadar kan kalau dia digerakkan oleh sopir. Nah, sopir kehidupan dan orkestra perjuangan kita itu Allah. Yang menggerakkan ini semua Allah, cuma kita tidak sadar kadang-kadang. Kecuali sebagian orang lah. Paham ya? Maka jangan jauh-jauh juga dengan orang-orang fakir. Bahkan Nabi Sulaiman sekalipun raja di raja itu hampir tiap hari itu duduk bersama orang-orang miskin. Dan beliau berkata, orang miskin duduk bersama orang miskin. Karena Sulaiman itu tahu bahwa dia itu miskin, yang diberikan kepadanya bukan miliknya, kerajaannya, kekuasaannya, hartanya, para bangsawan pengikutnya itu bukan miliknya, itu milik Allah. Maka ketika dia duduk bersama orang miskin, dia katakan, si miskin duduk bersama orang miskin. Dia sadar betul. Sulaiman alaihissalam. Kurang apanya kerajaannya, tetapi tawaduknya Masya Allah. Sayyidina Umar pun begitu. Sayyidina Umar itu khalifah, tapi duduk dengan Bilal, dengan Khabab, dengan Suhaib itu biasa saja, tidak ada sekat. Bahkan berdiri menyampaikan khutbah itu tambalan di jubahnya itu, di gamisnya itu 27 dihitung Sayyidina Utsman itu.
27 tambalan itu. Dihitung Mas. Suatu saat Sayyidina Utsman mau meniru itu, dia malunya minta ampun. Karena orang kaya pakai baju tambalan itu kan malu. Terus Utsman mengatakan, tidak mungkin lah kami menirumu itu. Banyak hal yang mungkin kami itu tidak bisa menirumu. Itu kata Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman itu tidur aja dikipasi oleh pembantunya itu. Kalau nggak dikipasi tidak bisa tidur beliau. Wes kayak Khalis lah, mana Khalis? Dikipasi. Les. Kayak jihad, mana jihad? Kipasi itu Khalis tuh, biar bisa tidur ya. Ini bagian itu saya katakan orkestra itu ya. Itu derap perjuangan, cuma kita tidak sadar. Yang menggerakkan itu Allah. Maka dikumpulkanlah dalam satu amal Islami itu 4 orang itu selalu ada itu. Selalu ada. Ya ulamanya, ya agnianya, ya umaroknya, ya fukoroknya. Maka jangan diusir mereka itu, wahai Muhammad. Mereka itu punya peran yang kamu nggak ketahui. Sampai diingatkan oleh Allah. Kalimatnya tadi, antum lihat baik-baik itu kalimatnya itu. Ndredeg antum nak baca, nak paham betul ini. Kata Allah tuh gini, ya Allah. Ma'alaika min hisabihi min syai'. Perhitungan mereka itu bukan urusanmu. Saya baca tafsirnya itu nangis saya. Yang nanggung rezeki mereka itu bukan kamu Muhammad, yang ngasih makan mereka itu aku, bukan kamu. Jangan kamu usir mereka itu. Kamu itu siapa? Hampir bilang begitu Allah sama nabinya itu. Kamu itu siapa kok ngusir mereka? Wong aku aja ndak ngusir mereka dari bumiku kok. Coba aku merasakan tuh. Kalau aku jadi nabi itu mau nangis nabi itu. Maka ketika ayat ini turun tuh Nabi setiap ketemu mereka itu, ya Allah, Nabi itu mengulang-ulangi kalimat itu. Ahlan bima atabani fihi rabbi. Selamat datang, selamat. Kemari. Dirangkuli satu-satu itu Mas. Saking nyeselnya Nabi itu dengan perlakuan beliau itu. Kita tuh kalau membayangkan Nabi itu ya, hatinya lembut sekali itu. Jangan kamu usir itu urusan mereka, itu bukan urusanmu. Yang ngasih rezeki aku, yang ngasih makan aku. Kenapa kamu mengusir mereka itu? Itu Rasul Mas, ditegur begitu. Apalagi antum. Maka tuh saya tuh nangis kalau ada santri mau daftar ke sini, terus lihat brosur gak jadi, itu saya nangis. Janganlah, pokoknya daftar ke sini, ngomong ke saya. Jangan karena itu kemudian gak jadi daftar itu, jangan ya. Pokoknya daftar aja ke sini. Udah urusan biaya, urusan nanti antum di sini. Bagaimana makanya itu urusan saya dan teman-teman pengurus, urusan jamaah itu. Jangan sampai nggak jadi nyantri di Al-Fatih gara-gara itu. Ya, nanti antum sampaikanlah ke kerabat, ke ponakan-ponakan ya. Jangan pernah ada pikiran Al-Fatih itu kok biayanya sekian ya. Kok biayanya sekian? Enggak lah. Itu sekedar hitung-hitungan aja yang kadang-kadang nggak kita pakai itu. Ben gayane ku hitungane ngono tok Mas. Karena kalau sekolah itu kadang-kadang kalau nggak ada hitungannya orang tidak percaya malah. Oh, sekolah gratis mesti lah berkualitas, you know kan? Kan kadang-kadang masyarakat yo nganyelke barang. Digratiske yo ora percaya. Dikane rego yo ora sido. Kan bingung gitu. Makanya itu saya dengan teman-teman tuh bingung itu, aslinya bingung itu. Wes tulis gue pantas-pantasan wae. Jangan pernah nggak jadi nyantri ke sini gara-gara ngelihat brosur, jangan pernah. Nah tugas antum nanti menyampaikan itu, ini bagaimana ini? Di dalam kurungnya baca bagi yang mampu, yang nggak mampu dibiayai Pak Wiji. Dia masih punya R3 nggak pernah dipakai, cukup itu untuk ngasih beasiswa santri itu. Pokoknya R3 itu, pokoknya mobil paling viral itu R3. Dapat royalti nanti saya dari R3 itu. Janganlah, saya karena pernah merasakan sekolah dalam kondisi tidak punya duit. Saya itu pernah merasakan itu. Sehingga kalau saya melihat anak-anak yang tidak punya duit, itu seperti saya dulu ketika sekolah. Sehingga tidak pernah dan tidak boleh Al-Fatih ini diteruskan oleh generasi yang tidak paham spirit perjuangannya. Al-Fatih tidak untuk bisnis, tidak untuk profit oriented. Al-Fatih didirikan itu untuk membantu dan memudahkan.
Sehingga jangan sampai orang tidak nyantri gara-gara itu. Bahkan saya masih punya mimpi yang nanti harus dibuktikan teman-teman itu, diwujudkan itu. Saya ingin semua yang nyantri di sini gratis. Piye carane kudu iso. Bahkan di level berikutnya mimpi saya itu yang nyantri di sini selain gratis tak sangoni kabeh. Mulai entuk wedhus. Nuntun wedhus siji-siji ngono kae. Nah, itu mimpi. Kalau mimpi itu tidak diucapkan dan tidak diucapkan di masjid, mimpi itu nanti kosong jadi angan-angan saja. Tapi kalau sudah diucapkan di majelis begini itu diaminkan malaikat, semua mengaminkan amin. Mereka akan bantu itu. Nah, aminnya antum ini yang tadi kelasnya fuqara ya. Ini penting itu. Ini penting ini. Jadi konklusinya ke situ, itu penting. Itu aminnya satu orang fakir yang sabar, yang ikhlas, yang zuhud, itu menggetarkan arus loh. Malu tuh Allah kalau nggak mengiyakan, kalau tidak mengijabah, itu betul itu. Oke, saya teruskan. Kalau diteruskan nanti nggak sampai selesai. Nanti resapi tadi ya. Ma'alaika min hisabihi min syai'. Ada dua makna di situ sebenarnya. Cuma saya mengetengahkan yang paling populer. Urusan rezeki mereka itu bukan urusanmu. Dan rezekimu pun bukan urusan mereka. Sudahlah, jangan kamu usir mereka. Toh mereka tidak pernah minta makan ke kamu itu. Begitu. Makanya nanti Rasulullah itu kalau dapat hadiah makanan atau beliau masak, selalu ngundang 80 orang ashabus suffah. Ahlus suffah itu untuk dikasih makan dulu. Dikasih makan dulu. Mengesampingkan keluarganya Rasulullah itu, karena mengingat teguran Allah ini. Diundanglah Abu Hurairah dan kawan-kawannya itu dahulukan itu, dikasih makan, kasih minum dulu. Dan itu sering mas, bahkan kadang-kadang mengesampingkan keluarganya Rasulullah. Nanti setelah mereka baru keluarganya. Itu Rasulullah. Ya saya pun begitu kan, ya antum dulu nanti baru saya. Hari ini nanti antum makan dulu, nanti baru saya. Ya, bisa saya. Oke, terus wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Kehadiran orang-orang miskin, orang-orang fakir, itu kata Allah ujian bagi orang kaya. Sebagaimana juga orang kaya itu ujian bagi orang miskin. Maka demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, agar mereka itu berkata, memang ucapan ini ya bagian daripada ujian Allah. Ahaulai manallahu alaihim min bainina. Apakah orang-orang seperti ini yang katanya diberikan anugerah oleh Allah itu? Nah, mereka gagal ketika mengucapkan itu. Kok modele wong aneh-aneh ngene iki pengikutmu Muhammad itu. Dan itu pernah diucapkan juga oleh kaumnya Nabi Musa, para pembesar di masa itu. Mereka juga menghina pengikutnya Nabi Musa yang rata-rata itu aradhiluna badiyar ra'yi. Orang-orang miskin. Bahkan pendapatnya itu enggak pernah dianggap. Kalau rapat pendapat itu kan tergantung pendapatan toh. Coba antum rapat RT lah, RW lah, rapat apapun lah di kampung, Karang Taruna. Antum usul, antum ngasih pendapat, orang itu ngelirik. Sopo saya usul kayak? Modal ra usule ngono kayak. Ya kan? Kalau yang usul itu orang tidak punya, itu ditepis pendapatnya, nggak dianggap, itu ora direken blas. Tapi kalau yang usul orang kaya itu mas, nggih siap, karena dia tahu dia akan biayai. Maka pendapat itu tergantung pendapatan. Sama lah, logika tergantung logistik. Gitu. Kelihatan lemes antum karena belum makan kan? Ketok lemesnya. Paham mas? Itu badiyar ra'yi, nggak dianggap oleh masyarakat. Itu pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam pada masa itu. Dan hampir semua pengikut para nabi begitu, orang-orang miskin. Yang menyokong dakwah pertama kali, yang mau mengikuti Rasul, as-sabiqunal awalun, itu orang-orang miskin. Kata Syekh Muhammad Ramadan,
Di dalam fikih sirahnya beliau mengatakan di antara hikmahnya itu adalah Allah ingin menunjukkan bahwa Islam itu pertama kali diperjuangkan orang-orang miskin dan berjaya karena mereka. Agar tidak ada orang yang tawakal dengan hartanya untuk perjuangan itu. Itu kata Syekh Ramadan. Itu pengalaman seorang dai, seorang ahli ilmu. Beliau mengatakan begitu. Makanya sampai kapanpun nanti sahabat seperti Bilal itu tidak pernah dikesampingkan oleh Rasulullah. Bahkan pernah Bilal kan adu argumentasi dengan Abu Sufyan. Terus Bilal ditegur oleh baginda Rasulullah, ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu Rasulullah itu memarahi Abu Bakar itu. Beliau membela Sayyidina Bilal di hadapan Abu Sufyan. Padahal dua orang ini, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Sufyan ini bangsawan. Bilal lebih dibela oleh Rasul karena teringat ayat ini. Teringat ayat ini. Dibela, dibesarkan hatinya itu. Kalau orang Pati bilang dibombong dia. Agar gak merasa tersingkirkan, gak merasa dia disingkirkan itu. Nah, ini ujian. Orang miskin diuji dengan orang kaya. Ketika melihat orang kaya itu dia punya keinginan, dia kadang punya kecemburuan, dia iri dengki. Maka pernah tetangga-tetangga Qarun itu ketika melihat Qarun keluar rumah itu mereka punya keinginan yang sama, tapi ditegur oleh para ulama di masanya. Ketika Qarun dengan hartanya dibenamkan Allah ke dalam perut bumi, barulah mereka tahu, oh ternyata yang dipunyai oleh Qarun itu sementara. Benarlah kata para ulama kami itu, baru sadarlah mereka itu. Maka ketika Allah mentakdirkan kita itu belum punya, ya, kita menjadi orang miskin, kita orang fakir, itu ibadah yang paling tinggi pahalanya itu sabar. Ibadah yang paling tinggi pahalanya saat kita ditakdir miskin itu adalah qanaah. Nerimo. Berusaha menghilangkan iri, menghilangkan hasad, menghilangkan dengki itu. Dilatih hatinya itu. Bahkan tomak tidak boleh. Tidak boleh tomak. Maka pernah saya ajarkan ke kawan-kawan itu, satu ustaz, kalau mau ngisi pengajian itu makan dulu. Biar tidak tomak nanti dijajak ke jamaah gitu. Itu saya ajarkan ke teman. Karena ustaz itu harus menjaga muruahnya. Tapi kawan saya bilang gini, saya bukan tomak ustaz, saya husnudon dengan jamaah. Husnudon katanya. Karena jamaah itu rata-rata ya pengen jajake, dan mereka itu memang menghormati ustadznya. Maka diajak makan kadang-kadang, dihampirke itu karena seneng jamaahnya. Oh ya wes lah, nak pendapatmu gitu ya semonggo lah. Pokoknya orang wis dikasih tahu ya ngeyel wis ora apa-apa. Nah, orang kaya diuji dengan adanya orang miskin itu. Ketika melihat yang miskin itu kadang-kadang dia sepelekan. Muncul tinggi hatinya, muncul takaburnya, dia mandang sebelah mata gitu. Maka ujian itu keberadaan orang miskin itu. Nanti akan timbul kelihatan itu watak aslinya kalau dia memperlakukan pembantunya. Kalau orang kaya itu mulia hatinya, dengan pembantu pasti baik. Pasti dia akan menghormati dan berkata dengan lemah lembut. Tidak mungkin dia menghardik. Itu ujian, itu ujian. Maka nanti ceklah, kalau ada orang dengan pembantunya itu sudah berkata gak karu-karuan gitu, itu biasanya orang kaya yang sombong, yang gagal ujian, yang harus remedial itu. Siapa yang remedial? Belum ya? Jelas ya? Itu wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Ini Allah mengingatkan, bukankah Allah lebih tahu siapa yang bersyukur? Saya tadi membaca dalam tafsir Al-Misbah itu. Di antara makna syukur itu adalah memaksimalkan potensi. Maka
Jangan heran kalau dalam urusan dunia itu kadang orang-orang kafir, orang-orang fasik itu lebih berkelimpahan, lebih berkemakmuran daripada orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena kadang-kadang orang fasik, kadang-kadang orang kafir itu lebih ulet, lebih kerja keras, lebih tekun mencari harta, lebih tekun, lebih keras bekerja daripada orang-orang saleh. Nah, di antara makna syukur itu adalah Anda manfaatkan potensi itu dengan maksimal. Maka betul kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di antara makna syukur itu kalau antum memaksimalkan semua potensi yang antum miliki, antum akan menjadi orang yang berkelimpahan di dunia ini. Itulah la in syakartum la azidannakum, kata beliau. Kata beliau, penulis kitab Al-Misbah. Jangan heran kalau ada orang saleh terus dia pas-pasan. Karena bisa jadi dia tidak maksimal bekerjanya. Dia tidak gunakan kesempatan itu untuk benar-benar memanfaatkan potensi dirinya. Padahal mata sama dua, mulut sama satu, hidung sama satu, dua lubangnya, telinga sama, punya tangan sama, punya kaki sama. Tapi kecakapannya beda-beda, kreativitasnya beda-beda. Maka orang Islam pun harus menjadikan itu pelajaran. Maka soal dunia itu pun, ingat ya, soal dunia itu kita disuruh untuk mengambil semaksimal mungkin. Coba kalau saya tanya antum, apa tujuan Allah menciptakan lautan? Apa tujuan Allah menciptakan lautan? Sudahkah antum bersyukur dengan adanya lautan yang diciptakan Allah? Jawabannya bisa jadi belum maksimal Anda bersyukur. Kenapa? Karena tujuan Allah menciptakan lautan itu agar antum bisa mengeksplor semua tambangnya, antum bisa mengambil ikan-ikan segarnya, antum bisa mengolah gelombangnya itu. Antum cek dalam Quran itu. Itu baru disebut antum bersyukur, mensyukuri nikmat lautan itu. Sekarang berapa potensi lautan yang sudah antum manfaatkan? Masih sedikit. Berarti antum masih dianggap kurang bersyukur itu, karena tidak maksimal antum manfaatkannya itu. Itu kata beliau. Maksudnya orang Islam itu yang keras bekerja, tapi untuk akhirat itu. Jangan sampai aset, kekayaan, bumi ini dikelola, dikuasai orang kafir. Terus antum nonton, menjadi pihak tertindas, dikendalikan, dikuasai. Jangan. Maka ulama-ulama zaman dulu itu kayanya minta ampun, mas. Saya katakan kaya minta ampun tuh. Ada seorang ulama itu sahabatnya Abu Hanifah itu, Muhammad dan Abu Yusuf itu kalau ngitung emas itu di depan rumah, mas. Emas batangan itu loh, gelodak. Di depan rumah dilihat orang tuh. Karpetnya tebel, mahal sekali itu. Kaya, masya Allah. Nah, maka sudah benar lah Pak Wiji itu. Guru biologi punya mobil R3. Itu sudah benar itu. Nanti kalau dia naik pangkat lagi itu paling enggak itu Ferrari. Jadi parkir di depan Al-Fatih ini Ferrari. Tapi saya jamin enggak bisa nyetir dia. Enggak bisa. R3 aja nyetirnya itu maju mundur. Enggak mungkin kan kiri kanan kan? Kan maju mundur sih. Diingat itu makna syukur itu. Antum jangan salah paham itu. Tapi ketika antum sudah berusaha keras mengejar, saya katakan ya, saya mengejar dan memanfaatkan rezeki Allah itu, kemudian antum sampai pada batas maksimal, qanaah. Bersyukurlah pada Allah sudah diberikan banyak hal udah. Itu dulu pikiran orang-orang Islam zaman dulu. Makanya dunia itu dulu dikuasai umat Islam. Teknologi dikuasai umat Islam. Umat Islam jadi trendsetter. Pendidikan itu kita dulu yang menciptakan. Enggak sebaliknya seperti sekarang. Maka saya masih ingat yang disampaikan Mbak Haji Isom.
Ke depan itu bukan antum yang pergi ke Mesir, tapi orang Mesir yang belajar ke sini nih. Paham maksudnya? Nanti loh orang Australia belajar ke sini, orang Amerika belajar ke sini. Kalau mau belajar Islam, tidak lagi ke Timur Tengah, pusatnya di Klaten. Begitu. Karena lahir nanti ulama-ulama besar dari sini. Begitu cara berpikirnya itu. Itu namanya manfaatkan potensi. Antum sama-sama punya mata. Ya kan? Tapi ketika antum membaca, menelaah itu tentu beda-beda. Yang menelaahnya banyak pasti pintar dia. Yang sering baca mesti pintar. Itu namanya manfaatkan potensi. Mata yang diberikan Allah untuk apa? Untuk baca, untuk nelaah, untuk tafakur. Nanti juga begitu, antum punya mulut. Kenapa tidak dilatih muhadharah yang benar-benar bagus? Sehingga ketika dia bicara itu sepatah dua patah kata itu orang terpengaruh menjadi yang baik, influencer kebaikan. Memukau kalau dia bicara. Antum punya potensi tangan, kenapa gak dipakai nulis yang bagus? Menjadi jejak antum dalam tulisan itu ada karya dan literasi. Itu kan potensi semua, Mas. Termasuk otak. Ini bagian yang diberikan Allah yang antum harus syukuri. Nah, kata beliau di antara mana syukur itu memaksimalkan potensi. Itu antum ingat. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Ayat berikutnya itu temanya beda. Nanti harus kita kaji di pekan depan itu. Ayat berikutnya ini. Ini karena ada ketentuan-ketentuan tertentu yang kalau kita tidak baca secara detail nanti kadang-kadang ganjel. Ayat ini nih, pekan depan kita kaji. Faham ya, ini dua ayat yang sudah kita kaji tadi. Ayat 52 dan 53. Kata kunci ayat 52 itu jangan ada diskriminasi. Faham ya? Kata kunci ayat 53 itu sebagian orang diuji dengan sebagian yang lain. Bahkan karena kadang guru diuji dengan muridnya, murid diuji dengan gurunya. Anak diuji dengan orang tuanya, orang tua diuji dengan anaknya, tetangga diuji dengan tetangganya, rakyat diuji dengan pemimpinnya, pemimpin diuji dengan rakyatnya, begitu seterusnya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.